Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yosa dan hari ini adalah episode ke-7 dari Podcast Receh. Hari ini saya datangkan tamu lagi dan ini spesial lagi karena ini adalah ciciku sendiri. Halo Cik, gimana kabarnya? Halo, baik. Baik ya, coba perkenalkan diri dulu Cik. Saya namanya Sari. Udah? Udah. Tinggal di mana gitu misalnya? Tinggal di Salatiga aja. Salatiga, oke. Nah, hari ini kita mau membicarakan sesuatu tentang kreativitas karena kita mau ngomongin soal kreativitas, jadi manggil Cici gitu ya. Oke Cik, temanya adalah bertahan hidup dengan kreativitas. Kan tak lihat Cici kan memang berkecimpung dengan dunia apa ini namanya? Kreativitas gitu, benar. Nah, sekarang digeluti dari kapan Cik? Coba jelaskan terus background-nya dulu itu kenapa kok terjun di dunia ini gitu. Awalnya tahun 97. 97 awal pertama bikin. Iya. Dan itu cuma kepengen tahu aja, kok bisa seperti itu. Kepo dulu awalnya Iya. berarti. Oh gitu. Terus ini kan yang tak lihat di sini adalah apa ya namanya? Aksesoris. Aksesoris ya. Ada cincin, ini cincin juga, Ada gelang, gantungan kunci dan sebagainya ya. Dan semuanya ini dari manik-manik, bener ya. Jadi artis manik-manik gitu kali ya, lebih tepatnya. Nah ini gimana? Kok tertariknya ke manik-manik? Gimana? Kebetulan kalau yang cincin sama gelang ini lagi viral sih. Oh ini lagi viral nih ya? Tahun ini ya, maksudnya tahun ini viral. Kalau tahun-tahun berikutnya belum tahu. Oh gitu, jadi tapi dulu awalnya kenapa milih manik-manik? Awal dulu, 97 ya? Awalnya itu bikin gantungan kunci yang hewan-hewan gitu. Karena lucu aja. Oh, pertamanya berarti gantungan kunci dari manik-manik bentuk hewan? Iya. Oke, terus? Berkembang gitu? Iya, berkembang terus. Karena kan kepengen tahu ini ada model ini, pengen bikin terus gitu. Oke. Susah nggak Ci? Kayak gini nih, susah nggak? Bikin begini? Awalnya susah. Awalnya susah? Nggak langsung bisa gitu ya? Nggak langsung harus, bisa. Oh ini karena waktu itu kan beli gantungan kunci, dibongkar, nggak bisa kembali. Awalnya gagal dulu berarti ya? Gagal. Terus lama-lama? Terus yang kedua, dibongkar lagi, bisa ngembaliin, terus belajar yang lain-lain. Belajar, berarti model tertentu gitu beda-beda ya? Beda. Oh, kesusahannya juga beda-beda? Beda, oke. Berarti ini sudah digelutin selama 97, sekarang 2023. Berapa tuh, Ci? Udah lama banget pokoknya. 25 ya, 26 tahun ya? Sekitar itu. Wow, oke. Kan ini temanya bertahan hidup dengan kreativitas. Berarti apakah dari kekreativitasan Cici ini membuat manik-manik untuk aksesoris begini ini bisa untuk penyokong hidup? Gitu? Bisa? Berarti selama at least 26 tahun ya, 26 years ini apakah bener rely on ini gitu, hidupnya? Atau ada sampingan juga atau apa gitu? Yang penting kreativitas. Jadi ada manik-manik, ada paper clay, ada yang lain-lainnya juga. Oh, berarti tidak dari manik-manik aja ya? Iya. Tapi dari kreativitas lain juga gitu? Iya. Dan itu bisa untuk menopang hidup? Bisa. Bisa banget gitu? Gini, jadi saya tanya ini karena banyak teman-teman di luar sana nih, Cik. Teman-teman di sana itu mungkin mereka punya kreativitas tertentu, tapi mereka takut karena nggak yakin akan bisa support hidup mereka gitu loh. Ya kan? Wajar kan berarti kan? Maksudnya kalau misalnya gini, Cik, bisa nyanyi, tapi nggak bisa menjadikan nyanyi itu menjadi sumber penghasilan yang tetap gitu loh. Kan banyak yang masih pemikirannya begitu kan? Iya, benar. Mendingan kerja kantoran dan sebagainya. Padahal nggak juga gitu ya. Nyatanya begini bisa hidup selama berapa? 26 tahun gitu teman-teman. Jadi bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang kalau dari sini Cik, aku penasaran harganya berapa ya? Coba. Harga contoh deh. Apa dulu? Oke, kita mulai dari yang pertama Cici bikin dulu kan gantungan kunci ya. Ada nggak contohnya ya? Gantungan kunci itu berkisar sekitar dari Rp5.000 sampai Rp25.000. 5.000 sampai 25.000. Itu yang bentuk hewan. Bentuk hewan. Kalau yang salib dari bahan mutiara gini, itu dari Rp25.000 sampai Rp30.000. Dan itu tergantung ukuran ya?
Kalau bahannya sendiri beda-beda gini nih, Beda, harganya beda juga? beda. Oh, yang ini teman-teman kalau bisa lihat nanti deh ya kita zoom. Ini kecil-kecil tapi ini huruf, ya. Kalau kayak gini berapa, Cik? Kalau huruf itu kan cuma aksesoris saja. Oh, berarti nggak bisa ya? Full bisa juga ya kalau Bisa, custom ya? bisa. Tapi kalau misalnya namanya Rita gitu, RITA, cuma di pojok-pojoknya gitu doang. Bisa. Oh gitu. Kalau cincin, Cik, sekarang nih cincin. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, ini cincin. Ya, kalau bisa lihat nih. Oke, cincinnya. Ya, ini cincin yang lagi viral katanya ya. Iya. Berapa, Cik, kayak gini? Itu dari harga 2.500 Oh, sampai 5.000. terjangkau sekali harusnya ya. 2.500 sampai 5.000. Wah, berarti ini biasanya yang jadi customer orang-orang tipe apa? Anak-anak kecil? Dari anak kecil sampai orang tua. Orang tua juga suka? Suka. Wah, kirain kalau kayak gini ya teman-teman, biasanya ini anak kecil. Ternyata orang tua pun juga ada yang beli ya? Ada. Ada, wow. Oke, contoh. Oh, ini modelnya adalah rubah. Kukira kelinci. Ini rubah berarti ya? Mungkin kalau bisa lihat nanti ya, kita coba zoom gitu. Oke, ini berarti cincin biasa gini ya? Iya. Oh, kayak gini. Dan ukurannya juga bisa Suka-suka gitu iya. ya, custom ya? custom. Berarti menerima pesanan juga dong kalau gitu? Iya. Oh, berarti sistemnya memang ada ready stock, ada yang Cici sudah pasang gitu ya? Iya. Terus ada juga yang kalau mau custom bilang nanti kita kerjain gitu. Kan tergantung ukuran jari. Oh, benar juga ya kalau ukurannya. Misalnya gini, kalau ada mau pelanggan nih, suka model yang ini, tapi ukurannya kok kekecilan, dia minta yang ukurannya agak gedean, bisa dibikinin? Bisa. Harganya gimana? Ya standar. Oh enggak, maksudnya kalau ini misalnya harganya ini 5.000, sama juga 5.000? Sama. Oh, berarti ukuran kecil dan gede, Sama. karena paling kecil ya kalau manik-manik ya. Kalau mungkin gelang gitu atau mungkin ikat pinggang gitu kali beda kali ya. Oke. Ada lagi, Cik, yang mungkin bisa diceritain suka dukanya gitu, menjadi seorang pengrajin manik-manik atau mote gitu. Sering di PHP pelanggan. Oh, nah ini seru nih, gimana? Jadi mereka pesan, udah jadi, dihubungin orangnya hilang. Oh, lah sistemnya bagaimana? Maksudnya? Ya cuma bikinin aja. Kalau umpamanya nggak laku di situ ya bisa dijual yang lain. Benar, berarti nggak rugi sebenarnya ya. Tapi jengkel juga karena sudah pesan dibikinin terus nggak jadi gitu ya. Oke, kalau pemasarannya sendiri melalui apa biasanya? Instagram, Facebook, masuk ke TikTok juga, masuk ke YouTube juga. Oh, jadi semua platform sekarang dipakai ya? Dipakai semua. Awalnya gimana? Tahun 97 kan nggak ada tuh. Awalnya door to door. Oh, berarti nawarin ke pintu-pintu. Oh. Selain nawarin yang dari manik-manik kan dulu juga sempat nail art. Oh, nail art juga. Jadi macam-macam ya, dicoba-coba semua gitu. Tapi juga survive sampai sekarang ya. Dan itu semua otodidak. Oh, semua otodidak. Berarti kalau teman-teman yang di luar sana lagi nonton kita, Cik, misalnya mereka mau mau bikin gitu, otodidak bisa harusnya. Bisa. Apalagi sekarang source-nya banyak ya. Iya. Dari mana biasanya? Lihat di Instagram banyak. Di Instagram banyak. juga banyak. Facebook banyak. YouTube mungkin ada juga kali ya. Apalagi tuh which art. Oh, itu juga ada. Ada. Oh, jadi teman-teman bisa belajar sendiri juga ya. Tapi kalau males, Cik, kan ada yang orang yang misalnya udah nyoba sendiri nggak bisa gitu, terus mau belajar dari Cici gitu. Bisa. Bisa juga. Datang ke sini terus belajar. Buka kelas nggak, Cik? Misalnya kayak kelas kelas les gitu kali ya. Les untuk bikin gitu les ada? Itu dibuka setiap saat. Oh gitu. Jadi nerima murid les. Untuk biayanya nanti aja ya? Iya, nanti. Harus sendiri ya, ngobrol sendiri gitu? Kalau biaya itu kan tergantung dia mau belajarnya apa. Oh, beda-beda? Beda-beda. Contohnya? Kalau manik-manik biasa berkisar antara 30.000 sampai 50.000. Per pertemuan atau per? Pertemuan. Per pertemuan? Oke, berarti kalau orangnya itu semakin cepat bisa, semakin murah berarti gitu ya? Yep. Oh, oke. Kalau dari les tadi sudah ya, berarti orang bisa datang ke sini terus belajar les gitu. Kalau di sini datang terus custom juga langsung bisa? Bisa. Ditungguin bisa? Bisa. Oh, jadi lumayan juga ya. Jadi bisa ditungguin langsung jadi juga bisa. Gitu. Oke. Kalau untuk souvenir pernikahan mungkin menerima enggak?
menerima tapi ada waktu itunya sebulan. Karena harus bikin satu-satu ya. Iya. Semuanya handmade, jadinya harus nunggu 1 Hmm. bulan. Oke, PO gitu berarti sistemnya? Yep. Oke. Wow, oke, seru juga. Kalau untuk ini, omset, Cik, aku penasaran sama omset. Per bulan, kita per bulan aja ya, per bulan berapa? Kalau dari kreativitas sendiri ya itu paling sekitar 1 juta. Per bulan? Iya. Bisa earn 1 juta, itu Iya. rata-rata ya? Mm-mm. Berarti bisa naik, bisa Bisa turun. Oke. Tapi itu bisa support hidup? Itu kalau yang cuma kreativitas sih sedikit bisa mensupport. Oke, tapi tidak semuanya gitu. Tidak semuanya. Makanya ini sambil kerjain lain. Iya. Gitu. Kalau sudah dua-duanya baru bisa support Iya. dengan baik. Oke, karena gini sih, maksudnya kalau ada anak-anak di luar sana lagi ya, atau mungkin ada teman-teman kita yang di YouTube itu, mereka penasaran gitu. Kalau aku mau fokus di bidang ini, misalnya mau bikin kreativitas gitu, kemudian bisa nggak ya aku nggak kerja lain aja, aku mau kerja ini doang gitu. Menurut Cici bisa nggak? Bisa, kalau dia nggak boros aja. Oh, berarti dirimu boros. Sedikit. Jadi agak boros ya teman-teman. Mungkin kalau nggak boros mungkin lebih bisa kali ya. Bisa. Oke, jadi lumayan juga ya sebenarnya ya. Iya, karena kan peminat kreativitas itu nggak cuma ada di Salatiga, kan di luar kota, luar negeri. Banyak kita juga bisa ya. kirim kemana aja. Kayak dulu masih inget nggak pas aku di Jepang dulu? Iya. Ya kan, titip itu kan lah. Itu teman-temanku di sana juga seneng, Cik. Gitu. Berarti sudah sampai di sana loh produkmu. Sampai ke Amerika, sampai Pernah? ke Singapura, Malaysia, Cina. Wow, keren nih teman-teman. Jadi sebenarnya kalau begini kan sistemnya seperti bisnis sebenarnya sama aja ya. Bisa kita expand kemanapun gitu. Contohnya tadi ke Amerika, sampai ke Amerika loh, jauh tuh. Gitu ya. Waduh, keren sekali. Oke, sekarang saya mau bicarain tentang masa depan. Wow, masa depan gimana kira-kira, Ci? Maksudnya apakah akan tetap menggeluti ini sampai selama-lamanya atau mau stop aja gitu karena ada kerjaannya lebih oke atau gimana? Ini kan selain bisa buat penghasilan, juga hobi, bisa buat menghilangkan stres juga. Oh, stres pakai gini bisa juga ya? Bisa. Oh, oke. Karena kan happy bikinnya. Yang bisa. Kalau buat saya, Ci, nggak bisa jadi stres mungkin ya. Oke. Dan sekarang mungkin terakhir ya ini ya, pertanyaan terakhir dari saya, Ci. Boleh deh disampaikan ke teman-teman, kira-kira yang punya bakat, kreativitas atau apapun itu yang relate dengan art, kan art ya ini ya, itu tuh apa pesannya Cici sebagai orang yang sudah menggeluti dunia ini selama 26 tahun? Silahkan. Yang penting tuh setiap hari kita harus belajar selama masih hidup. Dan tetap semangat. Jangan sedikit-sedikit baper gitu, nggak bisa buat hidup. Benar. Gitu. Jadi selama bisa belajar dan bisa menghasilkan. Wow, super sekali ya. Oke, dan satu lagi deh, Ci. Apa? Sepertinya dirimu pernah cerita dulu ikut perkumpulan sebuah komunitas art atau apa gitu yang di mana di situ kemarin apa namanya? Di Dekranasda. Nah, apa itu? Coba dijelaskan sedikit deh. Dekranasda itu kayak buat nampung semua kreativitas di situ. Oh, beda-beda jadi? Iya. Jadi ada rajut, ada manik-manik, ada penjahit, ada pengrajin kayu, ada resin, semua ada di situ. Dekranasda? Iya, Dewan Kerajinan Daerah. Itulah kira-kira. Something. Ya pokoknya itu ya teman-teman, dan itu ada di Salatiga ya. Iya. Nah jadi mungkin ada teman-teman yang ada di Salatiga atau mungkin yang ada di luar Salatiga, pas ke Salatiga terus mau nyoba, Ci, mau lihat-lihat Dekranasda itu di mana ya? Di Jalan Sukawati nomor 7. Oh, berarti boleh main ke sana terus lihat-lihat pengrajin-pengrajinnya dari Salatiga ya? Dan setiap hari pasti ganti-ganti pengrajinnya. Oh gitu, jadi nggak sama ya? Wow, ini kesempatan banget teman-teman. Kalau ada yang mau gini, Ci, misalnya nih, ada teman kita di luar sana mau jadi investor gitu, atau terlalu besar ya kalau investor. Misalnya mau titip modal aja deh, untuk karena suka usaha ini, terus titip modal, terus dia mau minta produk segini gitu.
Itu Bisa. apakah menerima kerjasama itu? Bisa. Bisa juga. Bisa. Oke, di Dekranada tadi juga bisa ya? Dekranasda. Oke, Dekranasda. Itulah ya teman-teman, susah. Oke, itu juga bisa ya? Iya, bisa. Oke. Alright, gitu dulu Ci. Terima kasih ya Ci Oke. ya. Oke, teman-teman, jadi hari ini sekian dulu untuk podcast kita hari ini di episode 7. Kita akan jumpa lagi di episode 8. Semoga dapat sesuatu dari podcast hari ini ya. Thank you semuanya. Bye-bye.